Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Bootcamp RBPI. Tepuk tangan. Tadi saya lagi duduk aja di situ, Bu Ita bilang Bootcamp RBPI, kaget saya. Apaan nih? Saya kira masuk baraknya KDM. Kaget saya. Apalagi tadi yang baju biru. Kelompok berapa, Pak? Baju biru? Kelompok 4. Hai, Hai, makan. Nah, itu targetnya itu, Pak ya. Targetnya ini makan siang. Jadi kita sudahi aja ya, biar kita langsung acara makan siang ya. Oke. Ide bagus. Wah, ide bagus. Yang saya hormati Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Jasa Raja Pak Harwan, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan ESG PT Jasa Raja Bapak Emil, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Pak Radito. Tadi udah ngobrol juga Pak ya, sama Ketua Bu RBPI Ibu Ika dan dari Dishub Bekasi. Ya, sama peserta RBPI Bootcamp. Wah, kaget lagi saya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Capek ya, Pak ya? Haus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili dari Rumah Sakit Tebet sangat terima kasih diundang di acara yang insya Allah ini pasti sangat bermanfaat ya, karena insya Allah dari kemarin ya, ini udah nginep ya, tadi malam ya. Udah pada tidur belum nih? Belum. Ya udah, saya udahi saja caranya tidur ya. Ya, jadi 3 hari lalu saya dihubungin Pak Pahala ya. Dok, ini mau ada acara PPG untuk PPGD, bisa nggak mengisi dari Rumah Sakit Tebet ya. Alhamdulillah kita sempatkan waktu ya. Ini saya juga barusan jaga malam nih, tadi malam nih, dari rumah sakit langsung ke sini demi RBPI Bootcamp ya. Nah, jadi saya juga baru pertama kali nih ke Taman Wiladatika. Ini enak ya, pinggir Jakarta, adem, banyak pohon-pohonnya, masih seger ya. Nah, jadi ada 2 secara umum yang akan saya bawakan ya, yaitu ini dua-duanya tidak bisa terpisah, pasti berhubungan ya, dan memang sangat penting terutama bagi masyarakat, sebagian masyarakat yang stresornya tuh tinggi. Stresor tinggi itu apa sih? Tekanannya itu tinggi. Kayak misalnya ini kan para pengemudi, mungkin lebih banyak pengemudi jangka jauh, jangka panjang ya, jarak jauh. Nah, jarak jauh ini kan tidak resiko ngantuk, resiko duduk lama itu juga beresiko. Duduk lama, menahan buang air kecil, terus menahan rindu. Nah, itu yang paling susah ya Pak ya. Ya. Hah? Perkenalan dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak kenyang. Saya Dr. Muhammad Hasmi Anzari ya, saya dokter umum yang bekerja sebagai kepala instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Tebet di Jalan MT Haryono. Itu sering banget nih saya ketemu sama pengemudi ya, yang bahu membahu bantu korban kecelakaan ya. Bahkan pengemudinya pun juga kadang-kadang jadi korban juga ya. Nah, saya lahir tahun 1993, saya lulusan dari Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bekerja di Rumah Sakit Tebet dari 2017, sempat bekerja di Rumah Sakit Wirabuana Palu sama Puskesmas Birobuli di Sulawesi Tengah ya. Saya juga sebagai kepala K3 Rumah Sakit Tebet ya. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama tim. Boleh berdiri dulu yuk. Nah, yang di sebelah kanan saya ada Bruder Dewanto, yang paling tinggi Bruder Juliper. Oh, suruh maju ya.
Malu-malu, nggak apa-apa. Sama driver ambulans kami, Bapak Saiman. Terima kasih. Malu-malu, karena memang dalam penanganan pertolongan pertama gawat darurat itu tuh nggak bisa sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nolong sendiri, korbannya jadi nambah. Ya, yang tadinya kita sehat, kita nolong sendiri, kita jadi korban yang kedua. Kenapa? Karena menangani pasien yang gawat darurat itu butuh ketelitian, butuh ketepatan dan kecepatan. Ya, itu kadang-kadang bikin capek. Ya, dan secara mental capek, secara fisik juga capek. Kadang-kadang mungkin bapak-bapak rekan driver semua ini ngelihat bahkan kondisinya nggak utuh, ya, berdarah-darah, ya, itu yang kadang-kadang kita mau nolong tapi kita jadi ragu. Nah, itu kita sharing pengalaman di sini ya. Oke. Nah, jadi next. Oke, jadi kita mulai masuk ya. Jadi pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama itu adalah segala tindakan awal yang diberikan oleh penolong pertama. Ya. Jadi ada penolong pertama melakukan tindakan pertama, ya, pada korban yang mengalami kondisi gawat darurat atau cedera. Nah, itu dua itu yang akan kita bahas ya, gawat darurat sama cedera. Ya. Tujuannya apa sih? Untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Yang kedua adalah mencegah kondisinya perburukan sama membantu pemulihan. Ada istilahnya namanya do no further harm. Jangan lakukan kerusakan lebih jauh. Jadi kalau kita tidak bisa bantu, ya, kita tidak punya ilmunya, kita nggak pede, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena tadinya niatnya kita baik, tapi caranya salah, hasilnya juga tidak baik. Ya. Oke, jadi tujuannya adalah 3 tersebut. Ini secara umum saja. Jadi out of hospital cardiac arrest, ya. Ini tidak hanya cardiac arrest sebenarnya, tapi karena kita ada 2 ya, gawat darurat sama cedera. Jadi kalau nanti akan kita bahas juga. Yang pertama adalah aktivasi respon darurat. Jadi tadi kenapa kita bekerja sebagai tim? Karena kita nggak bisa sendiri. Jadi apa yang kita lakukan kalau ada tindakan awal, ada kecelakaan nih, atau ada pasien tiba-tiba jatuh gitu ya, kita ngapain? Kita pastikan dulu dia baik, habis itu kita minta tolong dulu. Karena kalau kita nolong sendiri, ya, kita nggak sempat minta tolong ke orang nggak tahu kita lagi ngapain, ya udah dia lewat-lewat aja. Untungnya kalau misalnya ada yang aware, yang peduli, dia kenapa ya, saya bantuin deh. Tapi kalau enggak dan kita tidak minta tolong, ya itu mencelakai diri kita sendiri ya. Habis itu CPR kualitas tinggi, nanti kita akan belajar ya. Terus defibrilasi, itu kalau kayak di sinetron tuh, yang di minggir, dus, gitu. Nah, nanti kita belajar ya. Habis itu resusitasi lanjutan, itu kalau udah dari rumah sakit ya. Kenapa? Oke, next. Oke, jadi gawat darurat itu 2 kata ya. Satu, gawat kondisi yang mengancam nyawa. Ya, misalnya kepergok istri itu mengancam nyawa tuh. Ya, itu langsung ini ya, langsung nggak bisa diselamatkan. Darurat tuh kondisi yang membutuhkan penanganan segera agar terhindar dari kematian. Jadi kalau gawat nih mengancam nyawa, darurat nih kalau nggak dilakukan tindakan dia menyebabkan kematian. Nah, itu mungkin yang situasi yang sering saya hampir setiap hari temui di instalasi gawat darurat. Tidak semua keluhan itu gawat darurat, ya. Ada yang tidak gawat tapi darurat. Misalnya apa? Tidak gawat, lukanya di ujung jari, tapi dia berdarahnya muncrat-muncrat gitu ya. Itu nggak gawat tuh, tapi darurat, harus segera diberhentikan, gitu. Atau tidak gawat tapi tidak darurat, gawat tuh ngancam nyawa. Ya, jadi tantangan yang lebih berat ya kondisi keduanya, gawat dan juga darurat. Ya, darurat tuh apa? Contohnya apa? Misalnya henti jantung atau henti nafas. Ya, nanti kita akan belajar. Berikutnya penurunan kesadaran mendadak. Ya, misalnya bapak-bapak di sini lagi duduk nih, tiba-tiba ada yang kayak gini. Itu nggak mendadak, itu memang ngantuk. Ya, tapi kalau penurunan kesadaran mendadak tuh tiba-tiba pingsan. Penurunan kesadaran tuh bukan hanya
Kalau orang ngantuk kan bisa dibangunin ya, bangun, terus dia bangun lagi. Tapi kalau penurunan kesadaran itu dibangunkan tidak bisa, harus diberikan rangsang yang lebih tinggi, yaitu rangsang nyeri. Itu nggak bisa dibangunkan juga, itu berarti lebih dalam lagi penurunan kesadarannya. Nanti kita belajar ya. Habis itu serangan jantung atau stroke, ya, ada sesak nafas berat, cedera kepala berat atau patah tulang terbuka. Ya, cedera kepala berat tuh biasanya disertai ada benturan di kepala, terus disertai dengan gejala-gejala gangguan saraf, ya, kejang, nggak sadar, nggak inget, ya, atau nanti kita belajar deh. Habis itu perdarahan hebat, luka bakar yang luas, ya, atau reaksi alergi berat dan kejang. Itu adalah contoh-contoh dari kondisi gawat dan darurat, ya. Oke, next. Nah, ini tadi tingkat kesadaran, ya. Jadi kesadaran itu dipengaruhi oleh fungsi sistem saraf, ya, pernafasan, jantung dan pembuluh darah, serta metabolisme. Atau misalnya riwayat minum obat-obatan, ya, dia minum obat tidur ya pasti tingkat kesadarannya menurun. Atau obat-obat diabetes, ya, bikin gula darahnya rendah. Saking tingginya pasiennya gula darahnya sangat rendah, jadinya kesadarannya menurun, ya. Atau psikologis, ya. Nah, ini juga yang lucu nih. Orang datang pingsan, tapi matanya masih kriep-kriep gini. Nah, itu nggak pingsan tuh. Sebenarnya dia sadar, tapi dia memilih untuk saya lebih enak tidur, gitu. Terus kesadaran, misalnya ya, kesadaran itu menghitungnya bagaimana sih? Nanti ada namanya Glasgow Coma Scale. Itu dilihat ada gambar mata, ada gambar mulut, sama tangan dan kaki, ya. Jadi bukan tingkat kesadarannya dia balas chatnya lama, nah dia nggak sadar nih kalau gue suka sama dia misalnya, itu bukan, ya. Jadi kita lihat dari respon mata. Misalnya ibu, kan kita kalau sadar penuh ya kita ada kontak mata, ya. Baru datangnya kita ada kontak mata, ya. Tapi kalau tidak sadar kadang-kadang dia harus ditepuk baru buka, habis itu tidur lagi, ya. Itu berarti kontak matanya berkurang. Habis itu ada juga bicara. Dia bisa nggak sih dia bisa menyebutkan namanya siapa, ini lagi ada di mana, sekarang pagi kah, siang atau malam, ya. Jadi dia bisa bicara. Atau dia ngelantur, ya, ngelantur. Misalnya, bapak namanya siapa? Tadi saya kecelakaan. Padahal kan pertanyaannya jelas, ya. Atau respon gerak. Jadi misalnya bapak coba gerakin tangannya, dia nggak bisa, ya. Nah, itu kadang-kadang kita perlu nilai, tidak hanya dengan disapa. Oke, next. Sebelumnya lagi. Oke. Nah, jadi tadi sebelum kita belajar tentang henti jantung dan lain-lain, kita harus tahu dulu bahwa semua itu diatur oleh sistem pernafasan dan kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah, ya. Sistem kardiovaskular adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan darah ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, bapak-bapak pengemudi semua, ibu-ibu pengemudi, ini tuh seperti darah. Tahu nggak kenapa? Apa bedanya? Ini bukan lagi ini. Apa bedanya darah sama driver, sama pengemudi? Bukan. Ada poinnya nggak? Kenapa? Tanya Bu Ika. Enggak jadi. Oh, persamaannya boleh. Persamaannya sama-sama. Sama-sama penyalur. Sama-sama penyalur, bagus banget Pak. Bu kayaknya kasih poin deh. Tepuk tangan. Ini dari kelompok berapa? Ya. Kelompok 3 ya, poin nambah 1. Apa? Ganbate. Apa? Kalau darah semakin tinggi itu semakin supir. Kalau kendaraan semakin tinggi itu semakin kencang. Oke, betul juga. Betul. Ini dapat poin juga ya, kelompok 4. Ya, jadi memang gini. Darah itu membawa oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Sama kayak rekan-rekan driver semua membawa logistik, ya kan? Bawa apa? Ya makanan, bahan-bahan pangan, semuanya itu dibawa ke seluruh Indonesia. Ya, kalau nggak ada driver gimana coba?
Jadi tepuk tangan dulu buat driver. Nah, jadi betul, itu sangat penting. Misalnya pembuluh darah tuh kayak jalan macet. Nah, pembuluh darah macet ya dia fungsinya tidak berjalan, jantungnya nggak berjalan. Jadi jantung tuh misalnya adalah dari kantor, oke ayo ini harus diantar sekarang, harus diantar, jadi dipompa terus. Tapi jalanan macet, ya semuanya nggak akan jalan. Oh drivernya lagi ngantuk, oh drivernya ya ini lagi misalnya ada celaka, ya juga nggak akan jalan. Jadi semuanya harus bersinergi ya. Nah terus sama ada sistem pernafasan, adalah organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ya. Oke, next. Nah, ini ciri-ciri henti jantung atau henti nafas. Ada yang tahu nggak selain yang ada di sini? Ini kan ada 4 contoh. Ada yang tahu yang kelima nggak? Ciri-ciri pasien henti jantung atau henti nafas. Stroke, Pak. Hah? Stroke? Kayak gimana tuh stroke? Gimana tadi Gandate? Dibungkus kain kapan? Ya, jadi kalau henti, hah? Asam lambung. Nah itu saya menarik banget. Jadi kalau henti jantungnya berkelamaan, ya dibungkus. Ya. Kalau asam lambung, ya jadi ini kan mungkin sudah di atas 30 tahun, 40 tahun ya semuanya ya. Jadi semua itu jadi faktor resiko tuh Pak. Jadi asam lambung itu paling sering adalah dia meninggal karena asam lambung. Itu seringnya dia sebenarnya serangan jantung, tapi nggak ketahuan. Kenapa? Karena tidak semua gejala serangan jantung itu khas. Ya. Nah ini yang khas nih saya kasih tahu dulu. Satu, pasien tiba-tiba tidak sadar. Ya. Terus pingsan mendadak. Terus suka nggak ada tuh pernah apa ya video sebuah rapat tiba-tiba dia begini ditepuk-tepuk ya gini-gini terus dikasih minum, itu sebenarnya udah hampir pasti itu serangan jantung. Jadi apa sudah lakukan? Ya jangan bikin teh manis dulu ya, jangan bikin kopi dulu, bahkan jangan dikasih minum. Kenapa? Karena dia lagi nggak sadar. Kalau lagi nggak sadar, dia tuh nggak bisa antara kalau di tenggorokan itu kan ada 2 saluran ke perut sama saluran ke paru-paru. Kalau lagi nggak sadar, dia tuh pintunya tidak baik sehingga tadinya itu minum harusnya masuk ke lambung, dia malah masuk ke paru-paru. Itu bikin makin berat kondisinya. Terus berikutnya adalah yang khas adalah mengeluh nyeri dada kiri, bukan cenat-cenut ya. Sakit hati. Tapi ada juga benar. Itu salah satu pemicu, bisa. Banyak makan. Apa? Banyak utang. Salah satu pemicunya itu Pak ditagih BRI. Ya. Sama kadang-kadang disertai dengan keluhan sesak. Jadi yang khas adalah nyeri pada dada kiri. Jadi kadang-kadang orang datang tampak sesek atau tampak sebelum dia pingsan, dia megangin dada kirinya. Ya, jadi jantung itu posisinya ada di tengah, condong ke kiri. Jadi kalau dia ada keluhan serangan jantung yang khas adalah nyeri pada dada kiri. Kalau ada keluhan seperti itu, ada faktor risiko, misalnya obesitas, merokok, jelas ada diabetes atau kencing manis, hipertensi, kolesterol. Itu jangan mikirnya lambung dulu. Lambung itu paling terakhir. Kecuali kalau lambungnya bocor, ada muntah darah, lambung nggak akan bikin meninggal. Jantungnya dulu amanin. Dengan cara apa? Yang dipasang kabel di sini. Apa itu? Rekam jantung. Hah? Orang kampung mau dikerok, Bang. Iya. Ya, itu yang harus mulai kita ubah ya. Kadang-kadang memang nggak ada apa-apa, tapi kalau ada apa-apa nggak ketahuan ya kan bahaya ya. Oke, next. Nah berikutnya nih penilaian korban. Jadi
yang nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah danger. Danger itu adalah bahaya. Bahaya kepada siapa? Kepada diri kita sebagai penolong, bahaya terhadap lingkungannya dan korban. Jadi kalau kita mau nolong, jangan sampai membahayakan diri kita. Karena tadi saya bilang kalau kita merasa seperti pahlawan tanpa mengindahkan diri kita sendiri, nanti korbannya jadi ada dua. Ya, lingkungan. Misalnya kan driver semua nih. Kadang-kadang mungkin ada nggak yang pernah ngelihat kecelakaan langsung? Sering, Pak. Yang mau dapat poin siapa nih? Coba cerita pengalaman ngelihat kecelakaan langsung. Ya. Saya pernah di tempat Berdiri Pak. pernah lihat kejadian di Tanjakan Nemen Pak. Itu yang belum rem dari atas, itu posisi korban itu bawa truk ya, Oke. habis ngebor kayaknya. Terus si korban itu kejepit Pak, kejepit sama pintu di pinggir itu, gawer itu, Oke. tebing, Itu udah ke pinggir jalan tapi. ke pinggir jalan Pak. Oke. Cuma di situ kejadian jam 1:30-an Pak, udah nggak ada orang, Oke. terkecuali geng motor di situ. Oke. Akhirnya kita udah mau nolong, cuma kan mukanya habis. Oke. Mau nolong itu udah kita muntah duluan Pak, lihat. Ya. Kernetnya itu ininya habis, Oke. giginya itu. Oke. Itu 2 orang korban di situ. Saya sendirian pulang nganter tamu ya, kita bawa mobil HIS. Mau ditolong, udah gitu Pak kita nggak berani, udah lari ke atas. Tapi kasihan ditolong orang masih hidup gitu kan. Nah setelah itu kita balik lagi, kebetulan ada geng-geng motor itu kan pada main. Tolong diminta tolong. Oke. Itu nyampe dapatnya korban itu nyampe dicungkil Pak. Karena ada besi sama kayu, dicungkil. Oke. Kebetulan ada 4 orang. Nah udah di situ masih bingung Pak. Apa yang perlu dilakukan? Soalnya kan mau telepon kemana? Betul. Udah jam segitu terus di tengah-tengah hutan kan. Betul. Dan sering kejadian di bawah tanjakan Nemen itu. Kita nyoba minta tolong sama mereka. Kebetulan kan ada terpal ya. Ada terpal. Kita di apa namanya? Kita coba di bagasi belakang dibuka, terus diamparin terpal itu Pak. Tapi udah di situ juga saya bingung Pak. Apa yang sudah dilakukan? Identitasnya nggak ada. Ya. Nah setelah udah dibawa, udah ditaikin, kita sendiri Pak. Si motor itu nggak mau nganter, kita sendiri ke bawah di klinik yang di Jalan Cagak Puskesmas Oke. depan Polsek. Nah di situ juga ya akhirnya kita kan bingung Pak. Ini harus atas nama siapa, orang yang masih sadar juga kan si kernetnya juga nggak bisa ngomong, kan ini habis. Iya. Oke. Ya akhirnya dapat secewir KTP fotokopinya, ya udah dititipin sama puskesmas, saya langsung kabur. Soalnya kan bingung Pak. Iya. Malah kita jadi korban gitu kan, ditanyain ini itu kan, ini masalah kecelakaan. Nah seperti itu saya udah dari situ saya nggak tahu lagi Pak. Cuma dititipin sama perawat, ya udah Pak, tolong Mbak ini selamatkan, ini masih hidup gitu kan. Udah saya langsung kabur aja gitu. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Saya yakin memang cerita-cerita seperti itu hampir semua pasti udah pernah mengalami ya, ngelihat terus, dan pasti awalnya adalah kebingungan. Saya juga tidak sok-sokan pasti saya langsung bisa gitu, karena kan semua terbatas ya, ada alat-alat, terus keamanan diri kita sendiri ya. Keamanan kalau mungkin dari sisinya Bapak adalah keamanan saya bayar gak nih nanti nih, ya kan? Makanya memang kita sih itu perlu kerjasama lebih ya. Mungkin ya bapak-bapak yang di sini bisa membantu advokasi, karena memang nggak mungkin sendiri, sangat kompleks. Itu untung di pinggir jalan ya. Kalau dia di tengah jalan, berarti kita harus memikirkan bahaya terhadap diri kita sendiri ya. Berikutnya adalah respon. Respon itu artinya dia nih masih, tadi kayak Bapak bilang, ini masih hidup nih, tapi masih hidupnya seperti apa? Responnya minimal kah? Cuma mengerang saja, atau dia sebenarnya masih sadar penuh? Nah itu kita akan belajar ya. Habis itu, nah tadi Bapak bingung mau kemana ya? Saya bawa aja deh ke puskesmas. Saya bingung nelpon kemana. Kalau di Jakarta mungkin relatif tidak sulit ya, karena dia ada 119 atau 112 itu ambulan Dinas Kesehatan DKI, itu dia standby 24 jam.
ya. Dia kalau misalnya di telepon dia akan datang, ada perawatnya juga dan lengkap alat-alatnya, ya. Kadang-kadang nanti tergantung mereka akan menilai, mereka akan melapor ke dokter on duty-nya mereka, ini dibawa kemana nih. Nah itu seringnya ke rumah sakit Tebet karena di pinggir jalan, di jalan besar, jadi ya di apitnya di situ ada Medistra. Nah Medistra pasti orang, ini bisa bayar nggak nih, makanya ke rumah sakit Tebet biasanya. Di situ juga ada ini kan Lantas Jakarta Selatan dekat situ, jadi biasanya di refer ke kita. Nah terus berikutnya adalah kita harus nilai circulation-nya dulu. Circulation itu apa sih? Nadi. Nanti kita belajar ya. Habis itu airway atau sumbatan jalan nafas sama pernafasannya itu sendiri. Oke, next. Nah, tadi ini prinsip bantuan hidup dasar. 3A, amankan diri, amankan korban, sama amankan lingkungan. Jadi nggak boleh kita melupakan keselamatan diri kita. Kita nggak boleh, misalnya korban di tengah jalan, nggak mungkin kita RJP nih di tengah jalan, ya mati juga nanti semuanya, ketabrak, minimal bikin macet, ya kan? Tadi Pak Pahala ya, orang kalau Pak Dito bilang orang nggak bantuin tapi ngeliatin doang, nanya lagi malah ngerepotin. Padahal kita juga udah bingung tuh, ya. Jadi diamankan dulu, dipindahkan dulu. Makanya nanti kita juga akan belajar cara memindahkan korban, ya. Ya, next. Nah, jadi ini ada A, V, P, sama U. A itu alert. Alert itu artinya sadar. Kayak kita ini semua sadar. Kecuali kayaknya di pojok udah ngantuk tuh kayaknya tuh. Nggak. Udah senderan habisnya. Habis jurit malam. Jadi alert itu sadar. Jadi misalnya semua ada pasien kecelakaan, dia teriak-teriak, aduh sakit. Itu masih sadar dia sebenarnya. Ya. Jadi yang ditolong jangan yang itu dulu. Itu kalau ini yang ekstrim ya. Yang ekstrim itu misalnya kecelakaan yang dia beruntun. Ya. Kecelakaan yang beruntun, satu bisa teriak-teriak. Ya. Itu kalau tidak membahayakan kondisi lingkungannya, dia istirahat aja dulu di situ. Tapi kalau dia sebelahnya udah gitu, itu kita tolong duluan. Tapi kalau ada yang udah satu, udah benar-benar dia nggak ada nafas, jelas misalnya lukanya berat, itu nggak usah ditolong dulu. Karena kalau kita fokus pada kondisi yang berat, pasien yang masih ada harapan untuk hidup, malah nggak kita tolong, gitu. Satu, misalnya dia udah ngorok-ngorok, ya. Satu dia udah diem. Yang kita tolong mana? Yang ngorok dulu, buka jalan nafasnya. Ya, satu berdarah nih, satu berdarah, satu udah diem. Kita tolong yang mana? Yang berdarah dulu, kita hentikan dulu perdarahannya. Karena kalau kita nolongin sibuk sama yang udah berhenti, udah nggak ada respon sama sekali, ini yang berdarah lama-lama nggak ada nafas juga, gitu. Jadi itu pentingnya ketenangan saat kita membantu agar kita bisa memilah mana sih yang mau kita tolong duluan, ya. Nah, jadi berikutnya adalah voice. Makanya kita panggil, Pak siapa namanya, apa keluhannya, voice. Jadi dia misalnya tadi tidur, dibangunkan kan dia, misalnya orang ngantuk doang, dibangunkan dia akan ditepuk atau dipanggil, dia akan bangun, ya. Yang berikutnya adalah pain. Pain itu nyeri. Jadi coba semuanya angkat tangan begini, gini, dikepel begini, ya. Sekarang ke dada sini, ke dada, ya, ke dada. Si ujung jari kita nih di tulang dada yang keras ini, ya. Terus kita akan tekan yang kencang, didorong yang kencang. Sakit ya? Nah, itu biasanya sakit ya, maaf ya Pak. Mesti komplain lagi. Nah, itu adalah rangsang nyeri. Ya, nah rangsang nyeri itu orang kalau tidur bohongan, pingsan bohongan, pasti dia gitu, pasti akan terbangun. Ya, setidaknya dia akan menggugah kesadarannya dia. Ya, atau dia udah diberikan rangsang nyeri, nggak ada respon sama sekali juga, ya berarti dia unresponsive. Ya, satu berarti nggak ada respon sama sekali. Kalau nggak ada respon sama sekali, ya kita bantu yang masih ada respon.
Ya, masih ada respon, masih alert, masih benar-benar sadar. Kita minta, Bapak masih bisa pindah sendiri nggak? Gitu. Oke, next. Menilai respon. Nah, menilai sirkulasi. Oke, sekarang tangannya angkat lagi. Ya, angkat lagi. Terus putar-putar. Nah, sekarang enggak ya? Oke, sekarang pakai 3 jari begini. Ya, ini bukan kampanye ya Pak. 3 jari, tapi rapat. Nah, sekarang ke jakun. Kalau yang bapak-bapak ada jakun, ya. Nah, sekarang geser sedikit, kira-kira 2 cm atau 1 cm. Jangan ditekan. Kanan kiri sama aja. Sekarang kita tenang, coba dengerin. Ada nggak yang berdenyut? Nggak ada. Waduh. Kalau nggak ada, saya yang takut nih. Ya. Jadi diraba dengan menggunakan 2 atau 3 jari. Ya. Menempel pada daerah leher, kira-kira 2 cm dari garis tengah leher. Kenapa 3 jari atau 2 jari? Karena kalau 1 jari kadang-kadang miss. Jadi kita harus menelusuri dari tengah sini, kita telusuri ke samping. Jadi jangan tiba-tiba begini. Nanti pasti nggak keraba tuh. Apalagi kalau cuma 1 jari. Kalau 1 jari cuma di sini doang. Kalau 3 jari kan setidaknya kita, oh rupanya yang di sini nih yang keraba. Gitu. Dan biasanya itu maksimal 10 detik. Ya, kalau 10 detik keraba, oke cukup, berarti dia masih ada denyut jantungnya. Kenapa nggak di tangan? Kenapa nggak di sini? Ada yang tahu jawabannya nggak? Kenapa harus di leher? Biar jauh dong. Jauh. Jauh mah di Bekasi. Iya, Bekasi. Atau Palembang, tadi ada Palembang. Kenapa di leher? Karena di situ ada pembuluh darah besar yang lebih dekat ke jantung. Kalau dia di ujung tangan, ya, dia tuh denyutnya akan lebih lemah kalau terjadi sesuatu pada jantung kita. Yang pasti diutamakan adalah dari jantung ke mana nih? Ke otak. Jadi utamanya di sini. Kalau di sini ada, di sini nggak ada nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau di sini kita ngerabanya di sini, itu kemungkinan sudah lemah. Terus kita anggap oh dia udah nggak ada nih. Padahal dia masih ada kalau kita raba di leher, gitu. Jadi raba di arteri karotis namanya. Karotis itu di leher, ya. Oke. Udah bisa menilai sirkulasi? Bisa ya? Oke, nanti kita praktekin ya, awas kalau nggak bisa. Oke, nah sekarang kompresi jantung. Bruder Juliper, Bruder Dewanto, kita tolong di setting dulu. Ini kita mau setting manekin kita. Manekinnya ada 4. Ini kan berapa kelompok sih? 10 ya? 10. Jadi nanti sambil kita dengarkan caranya, kira-kira dari setiap kelompok ada 2 perwakilan. Biar bisa nyobain. Oke? Nyobanya di manekin, jangan di temennya. Kalau di temennya itu dendam.